Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Ainiyah dengan nomor induk mahasiswa 9321360019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari storyboard dan langkah-langkah untuk membuat storyboard. Ya, apa sih yang dinamakan dengan storyboard itu? Storyboard merupakan sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Lalu, apa tujuan untuk membuat storyboard? Adapun salah satu tujuan untuk membuat storyboard yaitu untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita. Baik, berikut contoh dari storyboard manual. Baik, gambar yang pertama itu menjelaskan Evania sedang mengetik pesan kepada teman-temannya. Gambar yang kedua, kamera fokus ke layar handphone Evania. Lalu gambar yang ketiga, Evania sedang bersiap keluar rumah menuju ke restoran. Gambar yang keempat, Evania datang lalu menyapa Dennis dan Maisa. Ya, untuk gambar yang kelima, kemudian Evania duduk di depan Dea dan Maisa. Lalu Dea dan Maisa sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Kemudian Evania merasa bosan. Lalu Evania menegur Dea dan Maisa, "Ngobrol yuk." Demikian contoh dari storyboard manual. Baik, untuk membuat storyboard secara manual itu ada beberapa langkah. Ya, adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama, buatlah daftar kronologi cerita atau yang biasa disebut dengan timeline. Buatlah parameter mengenai kapan dan di mana cerita akan berlangsung, serta menentukan urutan kejadian cerita yang akan terjadi secara kronologis. Hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mengatur cerita Anda sehingga Anda dapat langsung diadaptasikan ke dalam sebuah video. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu ingatlah adegan utama dalam cerita Anda. Pikirkan cerita Anda dan pikirkan pula adegan utama mana yang ingin Anda gambarkan pada storyboard. Pilihlah adegan yang menunjukkan jalan cerita dari awal hingga akhir. Untuk langkah yang ketiga yaitu tentukan seberapa terperinci jalan cerita Anda. Storyboard bisa saja dibuat dengan sangat terperinci, contohnya dengan memberikan ilustrasi pada setiap gambar cerita. Jika Anda mempersiapkan film dengan durasi yang cukup panjang, maka Anda juga perlu untuk bekerja keras agar mendapatkan storyboard yang terperinci. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu tulislah deskripsi pada setiap kolom yang akan ditujukan. Nah, sekarang jika Anda telah menentukan adegan utama yang ingin Anda tunjukkan, maka pikirkan bagaimana cara menggambarkan setiap adegan untuk setiap ilustrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjarning Setiawati, NIM 9321367719. Saya akan menjelaskan cara membuat storyboard untuk video menggunakan aplikasi Canva. Pertama, buka aplikasi Canva. Kemudian, telusuri template. Temukan template yang sesuai dengan tema. Sebagian besar template storyboard terdiri atas beberapa halaman, mencakup set ilustrasi dan balon percakapan. Pertama, kita ketik storyboard. Kemudian, pilih template yang sesuai dengan tema kita. Misalnya, kita akan menggunakan template ini. Nantinya, kita akan mengedit sesuai dengan storyboard yang akan kita buat. Pertama, kita akan mengedit judulnya seperti ini. Bisa kita sesuaikan juga untuk tulisannya.
Selanjutnya kita akan mengubah gambar. Kita pilih bagian yang ingin kita ubah, kemudian kita klik fitur foto di bawah dan cari gambar yang kita inginkan. Di sini memiliki banyak sekali pilihan gambar. Setelah menemukan gambar, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah itu, kita memberikan keterangan untuk gambar kita dengan mengedit pada fitur sunting. Langkah berikutnya sama hingga nanti disimpan. Hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan media video adalah hal terpenting dalam proses editing video. Langkah-langkah pengambilan video yang pertama yaitu jangan menggunakan zoom. Yang kedua yaitu hindari mengambil gambar dengan tidak detail. Contohnya seperti berikut. Ambil video beradegan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di sebelumnya tadi, yakni yang C, rendering video. Apa sih yang dimaksud dengan rendering video? Rendering video adalah sebuah proses membangun gambar sebuah software editing video khusus di komputer, sehingga gambar-gambar tersebut akan menjadi satu video yang utuh. Rendering juga bisa disebut adalah sebuah proses akhir dalam editing sebuah video, di mana dalam proses ini terjadi pembangunan gambar digital dari sebuah model atau objek dengan menggunakan komputer. Adapun objek-objek berkas yang akan disusun oleh komputer melalui proses rendering ini biasanya memuat banyak jenis data di dalamnya. Semisal ada tentang sudut pencahayaan, kemudian tekstur sebuah objek itu, bahasa, terus data struktur hingga geometri sebuah video. Kumpulan semua data tersebut akan membangun suatu deskripsi utuh dari sebuah adegan virtual. Dengan proses render, seluruh data dalam model tadi akan digabungkan menjadi satu file berupa movie atau sebuah film, ataupun sebuah image atau gambar. Ada juga yang menjelaskan proses rendering sebagai proses menghasilkan sebuah citra fotorealistik dan non-fotorealistik secara otomatis dari model gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi memakai program-program khusus komputer.
Selain itu pula, proses rendering video dipakai untuk menggambarkan proses perhitungan efek dalam pelaksanaan editing video. Tujuannya tentu saja untuk menghasilkan output video akhir yang bagus, jernih, dan berkualitas. Terdapat 4 metode rendering yang cukup sering dipraktekkan oleh para editor profesional. Keempat metode rendering tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni wireframe rendering. Wireframe rendering adalah objek 3 dimensi tanpa permukaan atau transparan. Pada mekanisme ini, objek dibentuk sehingga hanya terlihat garis-garis yang menggambarkan sudut-sudut dan sisi-sisi sebuah objek tersebut. Pun karena tidak ada permukaan objek ini, karena proses render dapat berlangsung sangat cepat dengan menggunakan komputer. Kemudian yang kedua yakni ray tracing rendering. Ray tracing rendering adalah yang menjadi metode render pertama untuk membuat gambar objek 3 dimensi. Dengan metode ini, Anda bisa menghasilkan video dan gambar paling fotorealistik. Namun, sistem ini lumayan sulit, di mana Anda harus menurut ulang proses alami dari sebuah cahaya dari sumbernya hingga tiba di layar. Selain itu, Anda harus memperkirakan warna-warna yang ditangkap oleh piksel yang menjadi tempat jatuhnya cahaya. Proses ini terus diulang hingga Anda mendapatkan warna piksel yang dibutuhkan. Yang ketiga yakni shaded rendering. Shaded rendering adalah metode yang dipakai untuk melakukan beragam proses perhitungan dalam proses render, baik dari segi pencahayaan, shadow casting, karakteristik permukaan, sangat realistik, dan yang lain-lain. Sebagai hasilnya, dengan shaded rendering ini, Anda bisa mendapatkan citra film yang bagus dan istimewa. Yang keempat yakni hidden line rendering. Jenis render terakhir ini yakni dalam metode ini sebuah objek masih bisa dipresentasikan ke layar hanya dengan garis-garis atau sisi-sisi yang mewakili objek tersebut. Sedangkan beberapa garis sisanya tidak dapat Anda lihat karena ada objek atau permukaan lain yang menghalangi tampilan tersebut. Namun, dengan metode ini, Anda tidak bisa melihat karakteristik permukaan objek seperti tekstur, warna, kilauan, dan pencahayaannya. Selanjutnya, yang ini rendering video yang tepat dengan Adobe Premiere. Sekarang ini banyak sekali software atau aplikasi komputer yang ditunjukkan khusus untuk melakukan rendering video. Beberapa contoh software komputer untuk rendering video yang terkenal di masyarakat seperti Windows Movie Maker, Sony Vegas, Final Cut, Adobe Premiere Pro, Apple iMovie, InShot, dan masih banyak lagi. Di antara semua jenis software render video tersebut, software Adobe Premiere Pro adalah tool rendering video dan film yang sangat baik kualitasnya dan yang banyak digunakan oleh para editor video profesional. Render Adobe Premiere menggunakan fitur ekspor media, yang mana Anda bisa melakukan proses rendering video dalam film dan film melalui ekspor media di Adobe Premiere Pro. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur Mercury Playback Engine. Fitur ini digunakan untuk melakukan akselerasi render dan real-time video editing. Oleh sebab itu, video yang Anda buat pun dapat memiliki kualitas yang baik, tidak pecah ataupun tidak blur. Fitur Mercury Playback Engine ini pun turut mengadopsi optimal teknologi GPU sehingga performanya saat melakukan rendering jadi lebih baik dibandingkan aplikasi untuk rendering video lainnya. Untuk melihat mekanisme render engine yang tersedia dalam Adobe Premiere Pro, Anda bisa mengikuti langkah-langkah mudah berikut ini. Yang pertama, yakni klik tombol File, New Project untuk membuat project baru.
ataupun video baru ataupun video yang baru. Alternatif lainnya yakni Anda bisa menekan antara kombinasi di keyboard komputer Anda dengan cara kombinasi antara Ctrl Alt plus N. Itu ditahan semua. Nah, itu cara mudahnya. Yang kedua yakni pada kolom name yang muncul ketik saja nama project yang hendak dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga yakni lanjutkan dengan memilih lokasi penyimpanan project secara default. Anda bisa menyimpan hasil di local disk C atau di klik user dokumen, nanti ada Adobe Premiere Pro. Yang keempat yakni untuk mengubah direktori penyimpanan, cukup tekan browser dan klik area penyimpanan yang diinginkan. Yang kelima, buka bagian tab general, kemudian render dengan menggunakan mengklik Missouri Playback Engine GPU Acceleration OpenGL. Yang keenam ini alternatif lainnya, Anda bisa mengklik fitur Missouri Playback Engine Software Only. Dari sini pun Anda sekalian mengatur beberapa hal lainnya seperti display video format, display audio, capture format, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, klik OK jika proses render video tersebut sudah selesai, maka file akan tersimpan otomatis di direktori penyimpanan yang dipilih tadi pada tahap nomor 3 dan 4. Begitupun proses rendering selesai. Sebagai catatan tambahan, metode render dengan fitur Missouri Playback Engine software ini sesungguhnya dapat dilaksanakan tanpa proses optimasi ataupun akselerasi dari GPU. Selain itu, terdapat pula langkah-langkah mudah untuk Anda yang ingin melakukan render tanpa perlu repot memakai fitur Adobe Premiere Pro. Caranya yakni klik menu file export media, atau cara mudahnya dengan cara tekan Ctrl C plus M. Kalau sudah muncul jendela export setting, mulailah beberapa pengaturan, kemudian pilih format yang ingin dibuat. Yang selanjutnya, buka bagian preset untuk melakukan pengaturan secara lebih rinci pada beberapa aspek lanjutan video. Yang kelima, Anda bisa memberikan komentar singkat disematkan otomatis pada file video di bagian komen. Yang keenam, buka opsi ekspor video dan audio untuk merender dan mengekspor bagian audio saja atau video saja. Yang ketujuh, setelah memilih menu format dan preset, itu artinya Anda telah mengabaikan pengaturan pada bagian lain, yakni tab efek belum ada, video, audio, multiplayer, caption, dan tab publish. Yang kedua ini render Adobe Premiere menggunakan Adobe Media Encoder. Selain Adobe Premiere Pro, terdapat pula software memiliki Adobe System lain yang dapat Anda pakai untuk melakukan proses rendering, yakni software tersebut adalah Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder adalah fungsinya itu untuk menambahkan preset dan menghasilkan output file dalam format apa saja sesuai yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh para penggunanya. Jadi dengan software Adobe Media Encoder ini Anda bisa bebas membuat file dalam format seperti MP4, AV1, 3GP atau MPG dan lain sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.